Iya bang, Nizam dari Kumparan. Ya. Ini bang, berita terbarunya kan ternyata Polda sudah tidak menyatakan ada unsur pidana dalam kasus Siapa ini. mengatakan? Polda. Hah? Iya bang, berita terbaru. Kapan disebutkan? Baru bang berita. JNE menggandeng Hotman Paris Hutapea sebagai konsultan hukumnya atas perkara dugaan penimbun bansos bantuan presiden tahun 2020 lalu. Dugaan penimbunan bansos oleh JNE ini mencuat ketika seorang warga Depok menemukan sejumlah bantuan seperti beras, telur, dan tepung yang ditimbun di dalam tanah miliknya. Pihak JNE mengatakan tidak menyalahi aturan atas hal ini karena perusahaan menganggap telah sesuai prosedur dalam penanganan barang rusak. JNE bersama Hotman Paris akhirnya menggunakan hak jawab dalam konferensi pers Kamis 4 Agustus 2022 di Jakarta. Untuk dipendam, bukan untuk dibagikan kepada masyarakat, karena pihak pusat JNE itu ketakutan pada saat itu akan diperiksa KPK. Iya bang, Nizam dari Kumparan. Ya. Ini bang, berita terbarunya kan ternyata Polda sudah tidak menyatakan ada unsur pidana dalam kasus Siapa ini. mengatakan? Polda. Hah? Iya bang, berita terbaru. Kapan disebutkan? Baru bang berita. Jadi udah disebutkan ya? Iya bang, itu Kabid Humasnya bang yang bilang. Kapan dibilang? Baru beritanya naik bang. Di Baru Kumparan beritanya bang. naik. Aduh. Iya. Ini beritanya begini bang. Apa-apa? Dari Kabid Humas Polda menyatakan hasil pemeriksaan sampai saat ini tidak ditemukan adanya unsur pidana di dalamnya dalam kasus ini JNE. Penyelidikan kita hentikan. Ini kata Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis di kantornya. Itu barusan? Iya bang. Baru beberapa menit? Iya bang, baru beberapa menit naik di Kumparan bang. Kalau kasus nggak lanjut, menurutku di mana? Nah ini bang. Topik hari ini yang utama adalah hak jawab dari JNE. Yang hak jawab dari JNE atas beberapa poin yang penting. Nanti akan dijawab oleh Mas Edi, tapi saya berikan dulu satu. Apakah benar JNE itu mendanai teroris? Itu yang tertulis di akun-akun, saya nggak tahu juga dia apakah benar JNE itu mendanai teroris? Apakah seorang direktur keuangan yang beragama Kristen, orang Chinese seperti Pak Chandra ini, mau membiayai teroris? Coba buka dulu Pak wajahnya Pak. Benar nggak orang Chinese Kristen? Gereja di mana? Saya gereja di Tani Pak. Direktur keuangan kok, ya, jadi bukan abal-abal. Yang kedua, apakah benar JNE terafiliasi dengan organis ormas yang sekarang ini mendapat sorotan? Yang ketiga, apakah tokoh organisasi tertentu maupun tokoh agama tertentu bernama Haikal Hasan maupun Hendy Kristianto ada kepemilikan saham atau kepengurusan di JNE? Apa kaitannya? Ya, itu tiga pokok penting di sini, ya, yang akan dijelaskan dulu oleh Pak Eri. Untuk kalau bisa langsung fokus saja ke pointer itu dulu, ya, silakan dulu. Terkait tersangka yang beberapa hari terciduk di Wisma 2 Gedung BCA Slipi Jakarta Barat, yang bersangkutan ditangkap sebagai pelaku bom molotov serta diduga kurir JNE. Kami tegaskan kembali lagi, tidak ada itu kurir JNE, itu bukan karyawan JNE, ya. Dan itu sudah dijelaskan oleh informasi yang berwajib pada tanggal 13 Desember 2020. Begitu Bang Mondar. Oke. Kalau foto ketakan yang Ahok mengucap itu tidak ada, hanya video ya. Nggak ada foto ya? Dari panitia nggak ada ya? Hanya video ya? Video. Oke, kira tadi ada foto biar takutnya mereka ntar salah nulis. Baru nyampe Kalau sekarang. di fotokopi, kita fotokopi nanti kita buat. Coba kalau bisa sekarang, ntar keburu pulang ini. Ada Bang dikasih. Bagi mereka makin panitia nggak ada ya? Hanya video ya? Video. Oke, kira tadi ada foto biar takutnya mereka ntar salah nulis. Baru nyampe Kalau sekarang. di fotokopi, kita fotokopi nanti kita buat. Coba kalau bisa sekarang, ntar keburu pulang ini. Ada Bang dikasih. Bagi mereka makin tidak jelas, makin enak nulisnya. Ya, jadi nanti bawa itu oleh-oleh foto di mana Ahok mengucapkan selamat ulang tahun ke-30 kepada JNE, ya. Waktu itu Hotman belum jadi pengacaranya, jadi tidak ikut mengucapkan selamat ulang tahun. Oke, sudah selesai Pak ya. Nah, sekarang kita dari Pak Dirut, silakan langsung. Teman-teman wartawan semua yang hadir, terima kasih. Saya ingin menegaskan kembali bahwa JNE adalah organisasi yang netral.
tidak berafiliasi kepada organisasi atau kelompok atau individu apapun. JNE tidak ingin juga masuk ke dalam isu yang berbau sara. JNE hanya ingin berbisnis, JNE hanya ingin membantu UKM, membantu masyarakat dalam pendistribusian barang, sehingga JNE bisa terus membantu anak-anak yatim piatu, tunanetra, ibu janda, fakir miskin, dan kaum duafa. JNE dalam berbisnis, perlu dicatat, hanya ingin mencari keberkahan. Yang kedua, perlu juga kami sampaikan di sini, bahwa terhadap isu-isu yang berkembang, kami melihat bahwa isu ini memang memanfaatkan momen di mana suhu politik sedang memanas. Tapi perlu juga saya sampaikan, bahwa di bulan Desember ini ada satu tanggal di mana pada tanggal tersebut, yaitu 12/12, perusahaan logistik pasti akan menunggu tanggal tersebut. Kenapa? Karena pada tanggal tersebut itu terjadi Harbolnas, di mana banyak bisnis online ini melakukan promo-promo. Kami menduga, sekali lagi, kami menduga bahwa ini semua dikaitkan adanya persaingan usaha. Oh begitu, yang tidak sehat. Dugaan persaingan usaha. Betul, Bang. Tapi Bapak belum tahu siapa kira-kira musuhnya, biar kita langsung bawakan ke Polda Metro Jaya. Ya, belum, Bang. Belum ya? Belum. Tapi indikasi itu kelihatan. Dugaan persaingan usaha. Betul, Bang. Tapi Bapak belum tahu siapa kira-kira musuhnya, biar kita langsung bawakan ke Polda Metro Jaya. Ya, belum, Bang. Belum ya? Belum. Tapi indikasi itu kelihatannya kami melihat ke arah sana. Soalnya di grup chat di mana-mana benar-benar itu terlalu banyak itu gosip itu. Betul. Dan pasti kalau tidak ada motivasi nggak mungkin si agresif itu dia kan? Iya. Udah Pak? Udah Bang. Jadi saya mau tanya lagi, Bapak kan sebagai dirut nih. Bapak Muhammad Feryadi ini di samping majority shareholder ya. Betul, Bang. Pemegang saham mayoritas juga dirut. Betul. Tolong Bapak jawab dulu. Saya tidak berani mengatakan sumpah pocong. Bapak benar-benar nggak bahwa JNE tidak terafiliasi dengan ormas tertentu, khususnya yang belakangan ini lagi mencuat, dan Haikal Hasan maupun Hani Kristianto tidak ada kepengurusan kepemilikan saham apapun di JNE. Iya. Bapak berani? Berani, Bang. Demi apa? Allah bahwa JNE adalah organisasi yang netral. JNE tidak berafiliasi dengan organisasi, kelompok, atau perorangan manapun. JNE hanya ingin berbisnis, sehingga seperti kami katakan tadi, JNE ingin membantu UKM termasuk masyarakat. Tidak terafiliasi dengan Haikal Hasan maupun siapa tadi? Hani Kristianto. Betul. Bapak tadi bilang demi Allah. Betul, Bang. Coba, udah demi Allah dia ngomong gitu. Kalian wartawan mau apa lagi? Ya, itu sudah sumpah yang sangat dalam itu, benar Pak ya? Benar. Sesama kita, sesama umat beragama. Betul. Ya, jadi kalau kalian masih nulis lagi atau kalau masih ada oknum yang masih menulis, ya itu loh masuk neraka loh. JNE yang ke-30 yang baru saja JNE rayakan, ya. Terima kasih banyak hadir siang hari ini, ya, jajaran komisaris, direksi dan bisnis JNE menurun gara-gara gosip ini. Satu lagi ada latihan kelima. Menurun gara-gara gosip ini. Satu lagi ada latihan kelima. Kita akan somasi orang-orang yang masih berusaha membuat fitnah tidak benar dan bila perlu melaporkan pidana. Itu 5 poin hari ini. Hoax, ya. Yang benar adalah CEO JNE yang sebelah saya ini, Bapak Muhammad Feryadi, ya. Bisa dibuka kali Pak ya. Itu dia. Ini mukanya. Jadi tidak benar bahwa framing yang dilakukan oleh rekan-rekan bahwa Ustadz Hani Kristianto itu adalah CEO JNE. Apapun nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Apapun nggak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Mungkin Pak Ferry bisa ada. bantu. Coba silakan dulu Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Hani Kristianto itu dari Mualaf Center, Ikhlas Foundation, yang mempunyai kegiatan sosial di mana beliau membagi-bagikan herbal dari Saudi Arabia untuk masyarakat yang terkena COVID-19.
JNE sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya perusahaan pengiriman memberikan bantuan pengiriman secara gratis. Ya, termasuk juga diantaranya Pak Andi F. Noya melalui Benih Baik, kami juga memberikan bantuan pengiriman gratis untuk barang-barang yang terkait dengan COVID-19. Apakah yang dikirim itu gratis ke golongan tertentu atau ke semua lapisan masyarakat? Ke semua lapisan masyarakat, Bang Hotman. Jadi tidak hanya golongan yang dekat dengan ormas? Tidak, semua. Ya, sudah nyambung, silakan tim Pak. Oke, yang kedua adalah ini yang paling ramai sebenarnya. Tuduhan bahwa ada akun JNE Sorogenen, itu salah satu agen kami, membuat konten terkait syarat yang menghina Banser di wilayah Pekalongan. Jawabannya kasus ini rekan-rekan, ya, ini yang tadi ya, yang Ustadz Hani ya, sudah dijawab ya, bukan jawabannya. Next Pak. Ya, sudah selesai pada tanggal 27 Agustus 2020 dan ada saksi perjanjian kerjasama agen tersebut sudah kami putus. Ya, jadi harus catat sudah kami putus, tidak kami lanjutkan. Ulah siapa itu? Maksudnya Pak? Oh iya.